Pancang depan, gerak. Tegap, gerak. Yang laki-laki silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar untuk hari ini? Baiklah, seperti biasa kali ini kita memasuki pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Hari ini kita akan mempelajari bab 6 yang judulnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah tentang penciptaan alam semesta. Sebelum kita belajar, anak-anak, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak punya pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Tumbuh-tumbuhan. Kemudian Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah, Bapak bacakan ya, agar anak-anak sekalian bisa menjelaskan isi kandungan, dan fokus kita pada hari ini adalah Quran Surat Al-Anbiya. Sudah Bapak bagikan ya selebaran ayat sucinya, Bapak print. Surat Al-Anbiya ayat 30. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang selanjutnya peserta didik bisa menjawab soal refleksi ya terkait tajwid yang ada di sana. Sebelum kita mempelajari ayat tersebut, kita saksikan video berikut ini. Disinilah peran Al-Quran yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya sangat banyak petunjuk dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena yang baru belakangan terbukti oleh hasil sains modern. Betapa luasnya ilmu Allah yang 14 abad lalu telah tertuang dalam kitab mulia.
tanpa disadari oleh manusia, bahkan kaum muslimin sendiri, karena keterbatasan perkembangan ilmu pada saat itu. Di antara ayat yang mengindikasikan keterkaitan Al-Quran dengan pentingnya sains adalah firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, selanjutnya coba dipegang Qurannya masing-masing. Siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Al-Anbiya ayat 30. Coba jihad. Ayat 30. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Tadi sudah kita saksikan video bahwa telah ditemukan oleh ilmuwan saat ini, ternyata bumi dan langit itu dulunya adalah satu. Sedangkan ayat Al-Quran ini sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Lembaran satunya Surat Al-A'raf ayat 54. Silakan dipegang masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام Dan di kedua ayat ini ada yang satu materi yang kita pelajari, yaitu tajwid gunnah, yaitu tanda tasdid. Tasdid itu apa? Sabdu. Dan seperti huruf W itu ya. Kalau ketemu itu berarti double bacanya. Inna, ketika ada tanda tasdid atau sabdu dibaca inna, berarti double hurufnya ya. Ilmunya sudah tahu? Ya, ini salah satu untuk menghafalkan. Kalau ketemu huruf seperti ini, kalian tahu harus seperti apa dibaca dengung ya. Kita coba sekali lagi yang semangat ya. Ummi inna mubawwatan ayriyam ditambah sambat sama kok sama enggak semangat. Ummi inna mubawwatan ayriyam ditambah sambat sama kok sama dihafalkan ya, hurufnya diingatkan. Jadi kalau ketemu huruf-huruf tanda-tanda baca seperti itu,
sudah tahu. Selanjutnya, karena sudah dibagi 4 kelompok, sekarang ada tugas kelompok ya. Soal yang pertama adalah membaca surat Al-Anbiya yang sudah kita laksanakan tadi. Surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan setiap anggota kelompok memberikan pendapatnya tentang soal yang sudah ada. Yang lain silakan memberikan pendapat tentang soalnya. Bagaimana, semua kelompok sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama silakan kelompok 1, Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Masya Kodopa dari perwakilan kelompok 1. Soal yang pertama, membaca surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Ya, sudah kita baca tadi ya. Kedua, surat Al-Anbiya ayat 30, langit dan bumi dan juga air. Surat Al-A'raf ayat 54, langit, bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang. Ketiga, mengaji, sholat, berdoa, bersedekah, menolong sesama manusia, berbicara sopan. Keempat, karena manusia tercipta dari 70% air dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda tersebut juga tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus bersyukur atas pemberiannya, yaitu langit dan bumi, juga air. Semua itu adalah kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah peserta didik sekalian, demikian telah kita pelajari 2 surat, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54 beserta bacaan tajwidnya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan Bapak. Setelah kita pelajari semuanya, kira-kira apa hikmah yang bisa kalian dapat dari mempelajari kedua surat tadi? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Sabrina. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk Sabrina. Dan baiklah anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita laksanakan ya. Kita sudah belajar membaca Quran, belajar tajwidnya, bagaimana cara kalau ketemu kata baca tajwid. Dihafalkan ya lagu tadi? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai.
wabarakatuh.